Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Bahrain, yang terhormat Ustadz yang akan memberikan ceramah setelah ini, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Bahrain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kutum saya dengan judul Menjaga Hati di Tengah Kesibukan dan Ujian Kehidupan. Kita hidup di zaman yang serba cepat, target hidup semakin tinggi. Tuntutan pekerjaan, keluarga, pertemanan, bahkan media sosial pun semuanya berlomba-lomba meminta perhatian. Kadang kita terlihat baik-baik saja di luar, namun di dalam hati terasa gelisah, kosong, lelah, bahkan tidak tenang. Mengapa itu bisa terjadi? Karena seringkali kita sibuk mengurus dunia dan lupa mengurus hati. Padahal Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sangat dalam maknanya. Allah mengatakan bahwa hati akan tenang. Allah tidak mengatakan bahwa hati akan tenang karena harta, jabatan maupun nilai yang tinggi. Tetapi Allah menegaskan bahwa ketenangan hanya datang saat kita berzikir dan kedekatan kita kepada Allah. Hati adalah pusat dari kehidupan. Jika hati kita baik, maka ucapan kita akan baik. Jika hati kita baik, maka kita akan memperlakukan orang dengan baik. Pun jika hati kita baik, cara kita berbicara pun akan baik dan menyikapi masalah pun akan baik. Namun jika hati kita dipenuhi iri, sombong, dan dendam dan cinta dunia, maka yang hidup akan terasa berat. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Bahrain yang dihormati Allah, setiap manusia pasti diuji. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Ada yang diuji dengan kesuksesan, ada yang diuji dengan kegagalan, ada yang diuji dengan kelebihan, ada yang diuji dengan kekurangan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, namun ujian adalah tanda Allah ingin mengangkatkan derajat kita. Masalahnya bukan pada seberapa berat ujian itu, namun seberapa dekat kita dengan Allah saat ujian itu datang pada kita. Orang yang hatinya dekat dengan Allah akan menganggap ujian itu sebagai penghapus dosa, sebagai peningkat derajat, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sedangkan bagi orang yang jauh hatinya dengan Allah, itu akan menganggap ujian itu sebagai ketidakadilan, sebagai beban hidup, dan sebagai alasan untuk mengeluh. Ada 3 tips untuk menghadapi ujian. Yang pertama, menjaga sholat dan kekhusyukan di dalam sholat. Sholat bukan hanya 5 kali dalam sehari, namun sholat adalah waktu istirahatnya hati. Saat kita sujud, kita sedang meletakkan semua beban hidup itu kepada Allah. Cobalah saat hati terasa berat, perbaiki sholat. Jangan hanya cepat selesai, tapi benar-benar hadirkan hati ketika sholat.
Yang kedua itu memperbanyak zikir dan istighfar. Kadang hati terasa sempit bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena dosa-dosa kecil yang sudah menumpuk. Istighfar itu sederhana, tapi dampaknya yang luar biasa. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga sudah beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita? Mulailah dengan memperbanyak astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sedikit tapi rutin, lebih baik daripada banyak tapi jarang. Yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada penilaian manusia. Seringkali hati kita lelah karena terlalu memikirkan omongan orang. Ingin terlihat sempurna, ingin dipuji orang lain, takut dinilai gagal. Padahal yang paling penting bukan penilaian manusia, tetapi bagaimana Allah menilai kita. Jika kita baik di sisi Allah, maka tidak masalah penilaian orang buruk terhadap kita. Dunia hanya sementara. Kadang kita terlalu serius mengejar dunia, seakan-akan kita hidup di dunia ini selamanya. Padahal dunia ini hanya persinggahan sementara. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara. Seorang pengembara itu tidak akan membangun istana di tempat dia singgah, tetapi ia hanya mengambil secukupnya untuk melanjutkan perjalanan. Begitu pula dengan kita hidup di dunia ini. Dunia bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju akhirat. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita menjaga hati pada hari ini? Sudahkah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Atau kita terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita lupa dengan akhirat? Semoga Allah selalu melembutkan hati kita. Semoga Allah menjadikan kita tenang dalam ketaatan. Semoga Allah menjaga kita dari hati yang keras dan lalai. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kultum saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.